yang baru. Saudara, kita tahu bagaimana perasaan Petrus yang hancur. Saya kira Petrus dan Maria sama-sama menjadi saksi mata yang secara langsung melihat penyiksaan itu. Seperti kita tahu bahwa Petrus, saudara sekalian, ketika menyangkali Tuhan Yesus, dia ada di halaman bait Allah. Dan dia berusaha untuk meyakinkan banyak orang agar tidak dituduh sebagai murid. Nah, saudara sekalian, di luar sana ada juga begitu banyak orang yang berusaha meyakinkan kita bahwa penyalipan itu tidak boleh terjadi. Penyalipan itu harus digagalkan. Bahkan saudara, ada beberapa orang yang membuat sebuah tulisan yang menggali dari Alkitab, yang ingin mengatakan bahwa penyalipan itu tidak terjadi, bertentangan dengan kisah di dalam Alkitab. Luar biasa menurut saya itu, saudara. Ahli sekali orang itu, gitu ya. Bagaimana bisa sebuah tulisan sebuah fakta yang begitu mudah dipahami di dalam Alkitab, tapi dia mencoba mencari celah bahwa penyalipan itu tidak terjadi. Misalkan soal anggur tadi, saudara. Soal anggur, orang ini menafsirkan bahwa nggak mungkin orang itu diberi anggur karena anggur itu membuat mabuk sehingga dia tidak merasakan sakit. Tapi kok yang mikir sampai ke sana ya, saudara ya? Padahal kalau kita melihat fakta sejarah, kita kembali ke zaman itu, minuman anggur asam itu diberikan malah menambah rasa sakit karena alkoholnya ketika menyentuh luka. Saya bisa bayangkan. Pernah bayangkan saudara terluka kena alkohol? Iya. Jadi rasa sakit itu ditambahkan dengan tersedianya anggur asam. Tapi ya, kalau dia namanya orang ya bebas-bebas saja sih ingin mengatakan bahwa penyalipan itu omong kosong, penyalipan itu bohong. Intinya harus digagalkan. Dan kenapa, saudara? Penyalipan itu harus digagalkan. Jangan sampai kisah penyalipan itu bisa kita terima. Wah, ini sebuah misi yang sebetulnya tidak mudah itu, saudara. Tapi, saudara sekalian, saya mendapatkan sebuah informasi, sebuah jurnal, saudara ya. Salah satu kenapa kekristenan itu sangat mudah tergerus, terutama di Eropa, terutama di Amerika, saudara sekalian, karena memang gaya hidup orang Amerika, orang Eropa itu ya begitu tidak seperti yang kita duga, saudara. Mereka pandai, mereka cerdas, mereka tidak gampang kena hoax gitu, saudara, atau hoax gitu. Ternyata tidak, saudara sekalian. Mereka selalu berpikir bahwa yang baru itu pasti yang terbaik. Yang baru itu mesti yang terbaik. Yang baru pasti lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apa ya selalu begitu, saudara sekalian? Kalau menurut saya semakin baru, semakin jauh dari masa lalu, saudara, membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk mencari info bahwa apa yang akan dikatakannya di masa lalu itu benar adanya. Tapi gaya hidup itu membuat informasi dalam novel yang ditulis Dan Brown, informasi yang bercerita tentang kubur Yesus itu ada, jadi dia tidak pernah bangkit, ditemukan kubur keluarga. Menurut saya itu adalah gaya hidup yang berlebihan. Saudara sekalian, bagaimana hal itu bisa sampai menggoyahkan iman kita? Bagaimana kita harus bertahan agar iman kita tidak digoyahkan, saudara sekalian?
Mari kita lihat Yesaya 53. Karena saudara sekalian, sudah ribuan tahun lalu, penyaliban itu dinobatkan. Yesaya 53 ini ada lebih dari 700 tahun sebelum Masehi. Sudah ada 750 tahun sebelum Masehi. Sudah bayangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak. Bapak siapa? Kelihatannya kelelahan sekali. Saya Simon dari Kirene. Bapak yang bantu ngangkat-ngangkat salib. Iya, saya mau meluruskan salib. Salib itu gitu berat. Tapi saya dengar Bapak sebetulnya jalannya cuma dekat, kan cuma 50 meter dari tempat di mana Bapak menolong Yesus. Iya, hanya kira-kira 50 meter. Tapi kelihatannya pegel benar nggak sesuai dengan badan Bapak yang besar itu. Jadi rupanya kenapa Bapak mau nolong Yesus waktu itu? Sebab saya tidak tega melihat Yesus yang disalib itu. Memang diapakan dia Pak? Apa yang Bapak lihat? Yesus itu dipukul, dianiaya. Bapak nggak sekalian digebukin? Tentu saja tidak. Lah, kenapa? Bukannya Bapak bisa dituduh kroninya karena nolong-nolong? Sebab Yesus yang disalib itu tidak bersalah. Karena Yesus yang salib itu juga tidak melakukan apa-apa. Wah. Bapak ini kelihatannya memang kelelahan betul ini ya. Rupanya saya pernah mendengar, baru saja saya akan membaca nubuat Pak, Yesaya 53. Bapak tunggu sebentar, saya bacakan ini Pak. Dikatakan di sana ada nubuat Pak yang sudah 700 tahun nih sebelum Yesus ada Pak. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita diinginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pak, ini nubuat ini apakah mungkin sedang dialami, sedang terjadi dalam diri Yesus itu Pak? Iya, nubuat itu sedang terjadi. Wajahnya sulit dikenali lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena dengan Yesus yang terus muncul dari atas kepalanya. Bapak tahu apa yang ada di atas kepalanya? Mahkota diri. Iya, mahkota yang hanya menistakan dirinya. Siapa orang gila yang bikin mahkota seperti itu? Hanya orang-orang yang nista. Orang-orang yang nista. Ya betul. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa diletakkan di kepalanya Pak? Kejam sekali orang itu. Siapa menurut Bapak orang-orang itu? Iya, orang-orang yang tidak tahu akan kelakuannya. Hei, masih di sini kamu rupanya ya? Hebat kamu ya. Kuat badanmu mengangkat kaisar tadi, hah? Bapak mengganggu kita jam Bapak. Tapi Pak, orang ini hebat Pak. Ampun Pak. Bapak ampun. Kamu tuh hebat, pemberani. Tahu kenapa? Semua orang sedang marah pada Yesus. Yesus itu menghujat Tuhanmu. Dia bilang, aku mengampuni dosa. dia bisa mengampuni dosa. Itu gila, tahu gila. Makanya imam-imammu
meminta kepada pemerintah kami, Pontius Pilatus, untuk menyalibkannya. Semua orang sedang marah pada Yesus, tapi hanya kamu, Simon, yang berani membantunya. Hebat kamu. Untuk dia sekali dilempari batu kamu. Pak, sebentar Pak. Tolong diseret ke sini sebentar Pak. Itu Bapak itu bawa ke sini sebentar. Nah. Untung betul Pak kata dia, Bapak nggak dilemparin batu. Tapi Pak, jangan ada kekerasan di sini Pak. Ini kan tempat ibadah. Saya lihat Bapak ini gagah perkasa, prajurit Romawi, Bapak mau cari siapa marah-marah sama Simon ini? Iya Pak, betul. Saya prajurit Romawi dan saya sedang mencari para pengikut Yesus yang salib itu. Di mana Pak? Di mana mereka? Bapak tahu di mana para pengikutnya? Saya tidak tahu, hanya satu orang tadi yang namanya Petrus kesini. Untuk apa Bapak cari mereka? Saya mendapat perintah agar mereka semua ditangkap. Sebab Yesus yang disalibkan itu membawa pengajaran yang sesat, Pak. Tapi entahlah apa yang sesat. Sebab aku juga bukan orang Yahudi. Tapi imam-imam mereka yang memerintahkan demikian. Menurutmu sesatkah Yesus? Diam kamu. Entahlah. Aku hanya prajurit yang berusaha taat dan setia pada pimpinan. Kalau aku taat, bayaranku lancar. Yang penting ada duitnya. Jadi, menurutmu Yesus itu pengecut, pendusta, atau penista? Entahlah. Asal bayaranku lancar, maka urusanku selesai. Dia penista atau bukan, yaitu urusan bos-bos itu. Yang penting ini, kamu tahu ini apa? Ini benda ini Pak, benda ini Pak, berguna lagi. Sebab sudah lama aku tidak diperintahkan untuk menghajar orang. Tapi Yesus itu hebat. Dia tidak menyesali apa yang dilakukannya, sehingga tidak satu kata pun dia memohon ampun kepada kami. Makanya aku juga tak berhenti mengajarnya. Jadi, benar dia berdosa? Sudah aku bilang, aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Kawanku tinggalnya putus. Yesus yang sambung lagi. Bahkan si Petrus yang pemberani itu dilarang melakukan perlawanannya. Seandainya Petrus tidak dilarang, mungkin 2 atau 3 orang temanku sudah mati di tangannya. Aku jadi ingat dulu waktu aku diperintahkan untuk mengawal si Zakius. Bapak Ibu tahu siapa Zakius? Dia mengucuk yang sangat keji. Semua orang Yahudi membencinya. Tapi Yesus malah makan bersama dia. Bahkan dia berkata, "Aku mengasihimu Zakius. Aku mau singgah di rumahmu." Dan itu semua yang membuat Zakius akhirnya bertobat. Jadi, menurutmu, apakah Yesus yang disalib itu penyesalan? Aku tidak tahu. Aku juga tidak mengerti. Banyak aku dengar tentang dia yang berbuat baik, mengasihi orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan memberi makan banyak orang-orang yang kelaparan. Tapi imam-imam itu yang
dia penyesat dan penista Tuhan. Aku tidak mengerti. Pak, permisi Pak. Ini akan jadi khotbah paling lama. Kapan selesainya? Ya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi bagian terakhir seorang prajurit Romawi ini jadi menarik, saudara. Ternyata banyak orang loh yang terlibat dalam proses penyalipan itu. Kalau memang penyalipan itu omong kosong, bantahan itu sudah ada dari sejak lama. Tahukah saudara, bantahan itu semakin kencang belakangan ini. Ya. Jadi entah apa yang terjadi loh saudara sekalian. Bantahan itu, penolakan itu, menggagalkan Yesus yang disalib itu semakin kencang belakangan ini. Lagi Bapak Saudara sekalian, jika Yesus gagal disalib, maka Yesus bukan siapa-siapa. Yesus nothing. Tetapi ketika Yesus disalib, dia benar-benar mati, maka nubuat itu terjadi dalam diri dia. Dan ketika nubuat yang bercerita, bertutur, yang meneropong masa depan tentang Mesias terjadi dalam diri dia, sehingga Yesus Mesias, Yesus Kristus tidak perlu diragukan lagi. Saudara sekalian, adakah di antara kita yang meragukan kematian? Saya ingin katakan, dia benar-benar mati buat saudara. Dia benar-benar menderita buat kita. Dia benar-benar mengalami itu semua. Luka tubuhnya, luka batinnya, luka hidupnya harus dia lakukan. Karena kalau tidak, dosa-dosa kita menjadikan kita orang yang mengalami penderitaan seperti itu terus-menerus. Yesus yang mati dengan penderitaan adalah Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin.
kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan yang mengundang kita untuk melakukan. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami menyambut saudara dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup iman, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh, supaya kami mendengar sabdamu dan percayakan diri kepada anak-Mu. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami dari segala kebingungan. Dialah pokok kehidupan yang memenuhi hati kami dengan kegembiraan. Dialah pokok kehidupan atas kasih sayang yang berlimpah itu kami bersyukur kepada-Mu. Ya Bapa, dalam Yesus anak-Mu terkasih, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat di surga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyikan. Kau memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Dia datang. Hari ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya.
Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Saling bersalaman dan kita nyanyikan salam salam. Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Saudara ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita. Makanlah. Saudara, salam minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambil.
curahkan bagi keselamatan kita. Minum. Secara berbalasan kita ucapkan syukur melalui pembacaan Mazmur 60. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Kita akan kumpulkan persembahan ungkapan syukur, perjamuan kudus sambil kita